Baik, perkenalkan nama saya Kaisa Nazilia dari jurusan Gizi Universitas Sriwijaya. Sebelumnya di sini saya izin untuk mewawancarai Mbak tentang SKFQ. Jadi SKFQ itu adalah Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire. Jadi itu tujuannya itu untuk mengukur seberapa banyak konsumsi Mbak tentang bahan pangan itu dalam kurun waktu kayak harian, mingguan atau bulanan. Apakah bisa dipahami? Bisa, Kak. Lanjut, di sini saya izin untuk meminta data Mbak. Boleh disebutkan nama, umur, dan alamatnya. Oke, nama Rohaya Ramadhani. Rohaya Ramadhani. Terus umurnya 18 tahun. Ya. Alamatnya Jalan Nusantara. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, di sini saya izin mewawancarai Mbak. Nah, jadi SKFQ ini yang pertama itu sumber karbohidratnya itu ada nasi putih. Nah, untuk nasi putih itu sendiri, apakah Mbak mengonsumsi nasi putih? Iya, Kak, mengonsumsi. Terus dikonsumsinya itu dalam frekuensi harian, mingguan, atau bulanan? Harian. Kalau boleh tahu dalam sehari itu berapa kali? 3 kali, Kak. Harian. 3 kali. Nah, kan tadi ada 3 kali. Dalam sekali makan itu kira-kira porsinya seberapa banyak? Ini bisa lihat di sini. Yang C sih, Kak. Berarti sekali makan tuh porsinya kecil ya, sekitar 100 gram nasi. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya ada bubur, lontong, roti tawar, dan roti isi. Dari makanan itu apakah ada yang dikonsumsi? Bubur biasanya, Bubur. Kak. Oke, untuk bubur itu sendiri di frekuensi makannya gimana? Per minggu sih biasa, Kak. Paling 2 kali seminggu. 2 kali seminggu ya? 2 kali. Sama roti isi. Roti isi. Kalau untuk bubur, kalau yang nasi tadi itu cara pengolahannya gimana? Nasi ini aja sih, nasi biasa aja, Kak, nasi putih biasa. Oke. Ditanak ya. Untuk jenis atau merek nasi yang dipakai, tahu nggak mereknya? Enggak lagi, Kak. Oke. Untuk bubur tadi itu beli atau buat? Beli bubur ayam gitu. Boleh disebutin belinya di mana? Biasanya itu di ini, Kak, di depan Indomaret deket Unsri itu. Oke, depan Indomaret Unsri. Terus porsinya itu sendiri seperti apa? Untuk buburnya itu semana kira-kira? Ini sih, Kak, yang B gak? B sih. Nah, untuk yang porsi B ini kan berarti semangkok kecil, kira-kira 170 gram ya. 170 gramnya ini langsung habis atau gimana? Langsung habis. Habis ya, sekali makan. Terus lanjut ke roti isi ya tadi. Ya. Nah, untuk roti isinya itu merek apa, Mbak? Sari Roti. Sari Roti ya. Sari Roti. Terus itu tuh rasa apa? Coklat. Coklat ya. Terus untuk kan itu 1 bungkus ya. 1 bungkus itu habis nggak kira-kira kalau sekali makan? Habis sih, Kak. Habis ya. Oh ya, untuk yang roti isi tadi itu frekuensi makannya kira-kira berapa? Biasanya itu sehari sekali sih, Kak. Tapi sehari sekali. Itu tuh rutin berarti? Nah, nggak nentu. Paling jaraknya 2 kali sehari. 2 kali sehari. Berarti 2 kali sehari ya. Nah, untuk yang ketan hitam, ketan putih, mie kuning, dan bihun apakah ada yang dikonsumsi? Enggak, Kak. Kalau jagung kentang? Kentang paling. Kentang itu apa? Olahannya kah atau apa?
Diolah jadi perkedel gitu kak. Oh, berarti masuk ke olahan ya. Untuk perkedelnya itu sendiri frekuensi makannya berapa? Paling mingguan sih kak. Oh, mingguan. Kalau seminggu tuh kira-kira berapa kali makan? Paling 3 kali. Oh, 3 kali ya. Seminggu. Nah, perkedelnya itu buat sendiri atau beli? Beli kak. Beli. Belinya di mana? Di ini paling rumah makan Padang deket sini kak. Oke. Di Bundo ya? Iya. Terus ini bisa dilihat sekali, tadi kan 2 kali, 3 kali ya, sekali seminggu. Nah, setiap sekali makannya tuh kira-kira porsinya seberapa? Pakai porsi apa? A sih kak. Ya, berarti pakai yang ini ya, 1 buah besar sekali makan kira-kira 40 gram sebesar ini. Oke, baik. Untuk olahan kayak nasi kuning, nasi merah, nasi minyak, seblak, apakah ada dikonsumsi? Enggak. Bubur sumsum, burgo, mie celor, bakso dan bongkol ada yang dikonsumsi? Enggak. Oke. Lanjut. Untuk sumber protein hewani. Nah, Mbak mengonsumsi ayam nggak? Mengonsumsi. Kira-kira frekuensinya berapa? Harian sih paling kak. 2 kali paling. Oh, 2 kali sehari. Terus kalau sekali makan itu 1 potong besar, sedang, atau kecil? Sedang. Sedang itu bagian apa? Bagian paha bawah. Paha bawah ya. Paha bawah. Terus cara itu buat atau beli? Beli. Belinya di rumah makan atau apa? Iya. Cara pengolahannya berarti itu ayam apa? Ayam Digoreng. ya. Terus kalau untuk ikan kayak ikan lele, patin, mujair, ikan mas, ikan tongkol, ikan gabus, apakah ada yang dikonsumsi? Paling ikan lele. Ikan lele. Frekuensinya bagaimana? Per minggu sih kak, paling sekali. Oh, oke. Itu digoreng sendiri kah atau beli ya? Beli. Di mana kira-kira? Di ini kak, rumah makan depan Indomaret kita ini. Oh, oke. Terus biasanya 1 kali makan itu ikan lelenya porsi besar, kecil atau sedang? Sedang terus 2. Oh, sedang terus 2. Oke. 2 potong sedang ya. Itu disajiinnya dengan ada bagian kepala dan ekornya utuh kan? Terus udang, cumi-cumi mengonsumsi nggak Mbak? Itu paling enggak sih kak. Enggak ya? Oke. Daging sapi, bebek, apakah dikonsumsi? Enggak. Terus telur ayam, telur bebek, telur puyuh? Paling telur ayam. Telur ayam ini bagaimana frekuensinya? Harian juga sih kak. Sehari itu berapa kali? Paling 2 kali. 2 kali ya. Nah, untuk telur ayamnya ini ayam negeri, telur ayam kampung atau gimana? Ayam negeri. Di cara pengolahannya dia apa tadi? Digoreng. Digoreng ceplok atau dadar? Dadar. Ada tambahan lainnya nggak? Garam sih kak paling. Oke. Terus untuk olahannya kayak bakso, sosis, dendeng, kornet, apakah ada yang dikonsumsi? Enggak. Untuk beef slice, nugget ayam, telur asin, abon sapi, apakah ada yang dikonsumsi? Enggak juga. Oke. Selanjutnya ada sumber protein nabati. Nah, di sini ada tahu tempe. Apakah Mbaknya mengonsumsi tahu tempe? Mengonsumsi sih kak. Itu tahu tempe juga.
Untuk yang tahu frekuensinya bagaimana, Mbak? Dua-duanya itu paling per minggu, paling Per tiga minggu ya? 3 kalian sih Kak per minggu. 3 kali. 3 kalian. Nah, kalau konsumsi tahu tempe ini buat sendiri atau beli? Biasanya buat sendiri, paling digoreng. Digoreng ya, Mbak? Mm-mm. Jadi dua-duanya digoreng ya? Iya. Yang B Kak. Yang 1 ekor sedang. Tapi tadi tuh sekali makan tuh 2 ekor sedang ya? Mm-mm. Kira-kira 80 gram. Nah, untuk tahu tempe ini sendiri tuh Mbak konsumsinya yang mana? Yang tempe? Yang B. Berarti kalau sekali makan itu satu potong satu aja atau gimana? 2 sih Kak. 2 potong besar ya? Mm-mm. 2 potong besar. Nah, yang untuk tahunya itu sendiri porsinya kayak gimana? Oh, ini tahu goreng kan? Iya. Yang F. Yang F ya. Berapa misalnya dikonsumsinya? 2 juga sih Kak. 2 sekali. juga. Mm-mm. Oke, lanjut. Untuk kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, apakah ada yang dikonsumsi? Enggak. Nggak ada. Terus olahannya kayak onde-onde, kumbu, es kacang merah, apakah ada yang dikonsumsi? Es kacang merah paling. Oh, es kacang merah itu bagaimana frekuensinya? 1 cup kecil gitu sih Kak. 1 cup. Paling per minggu tuh sekali. Seminggu sekali ya? Mm-mm. 1 cup, apa itu tadi, sedang apa kecil? Kecil. Kecil. Itu habis sekali minum itu konsumsinya? Enggak sih Kak, paling 2 kali. Enggak langsung habis gitu. Tapi Tapi habis kan habis. intinya? Kira-kira tuh beliin di mana? Itu beli kan? Mm-mm. Di depan Unsri itu Kak. Oh, oke. Terus langsung masuk ke sayur-sayuran. Untuk bayam apakah ada konsumsi? Bayam enggak sih. Enggak ya. Buncis, daun pepaya, daun ubi apakah ada yang dikonsumsi? Buncis paling Kak. Buncis. Mm-mm. Frekuensinya bagaimana, Mbak? Per minggu paling 2 kali per minggu. 2 kali ya dalam seminggu. Terus untuk itu tuh dijadiin apa? Buncis itu kayak ditumis atau gimana? Ditumis. Ditumis dalam porsi kira-kira kalau sekali makan tumis buncis itu berapa sendok? Oh, sekali makan tuh paling 3 Kak. 3 sendok makan makan itu. ya tumisan buncis itu. Selain buncis campurannya apa? Paling tempe tahu. Oke. 3 sendok makan ya. Mm. Itu tadi ditumis ya? Buncis. Terus kalau untuk jamur, kacang panjang, kangkung, kecambah apa ada yang dikonsumsi? Kangkung sih paling Kak. Kangkung tuh frekuensinya gimana? Per minggu juga. Berapa kali seminggu? Sama sih Kak, pun 2 kali. 2 kali ya. Cara pengolahannya? Ditumis. Tumis. Kalau makan tuh biasanya kayak nyajiinnya tuh porsi mangkok kecil atau kayak ngambil per sendok gitu? Ngambil per sendok. Per sendok. Berapa sendok makan? 2 sampai 3. 2 lah. Oke. Untuk daun katu, kembang kol, kubis, labu siam apa ada yang dikonsumsi? Enggak ada. Terus pare, rebung, sawi putih, sawi hijau apakah ada yang dikonsumsi? Enggak juga. Timun, terong, tomat apa ada yang dikonsumsi? Timun paling. Timun tuh sebagai apa? Jadi lalapan mentah gitu Kak. Lalapan mentah ya. Oke.
Frekuensinya gimana Mbak? Mingguan. Mingguan, seminggu tuh bisa berapa kali makan? Bisa 3 kalian sih Kak. Biasanya itu berapa kalau sekali konsumsi? Itu berapa iris, kayak dipotong-potong kan kalau Iya, dipotong-potong paling 4 sampai 5 lah. itu irisan potong sedang, besar atau kecil? Kecil. Kecil. Selain yang saya sebutin tadi, apakah ada sayuran lain yang Mbak konsumsi? Enggak sih Kak. Enggak. Terus sekarang masuk ke buah-buahan. Nah, untuk buah-buahan itu sendiri ada durian, duku, jambu air, jambu biji. Apakah Mbak mau ada yang konsumsi? Enggak. Kalau jeruk Mbak mau konsumsi? Konsumsi. Jeruknya itu cara pengolahannya gimana? Mentah. Dijadiin es apa mentah? Langsung Mentah. ya? Langsung. Jenis jeruknya? Nah, untuk jeruknya itu Mbak makannya jenis yang ini atau yang ini? Jeruk Medan kah atau Yang jeruk atas sih Mandarin? Ini ya Kak. Terus porsinya itu yang sedang atau yang besar? Yang sedang. Yang sedang. Terus sekali makan tuh kan porsinya sedang. Nah, itu tuh berapa buah yang sedang? Sekali itu 1 sih Kak. Oh, 1 ya? Ini mingguan ya? Iya. Berapa kali konsumsi? Paling 3. 3 kali konsumsi. Terus 1 buah sedang. Nah, untuk selanjutnya ada mangga, nanas, pisang. Apakah Mbak ada yang konsumsi? Paling mangga Kak. Nah, mangga ini frekuensinya mingguan kah, bulanan atau harian? Mingguan. Mingguan. Dalam seminggu berapa kali konsumsi? 3 kali. 3 kali juga ya. Nah, itu kan tadi 3 kali. Sekali makannya itu kira-kira untuk jenisnya dulu. Untuk jenis mangganya itu pakai yang mana? Mangga gedong kayak gini, mangga harum manis. Harum manis nih Kak. Oh, harum manis ya. Oke. Diolahnya langsung atau Langsung. Untuk ukurannya sendiri Mbak pakai yang mana sekali makan? Yang 1 buah sedang. Oh, 1 buah sedang ya. Itu habis nggak Mbak biasanya sekali makan? Habis Kak. Untuk selanjutnya ada pisang, semangka, rambutan. Apakah Mbak ada yang konsumsi? Enggak. Nggak ada ya. Untuk minuman, air putih biasanya Mbak frekuensinya itu berapa? Harian sih Kak, mencukupi 8 gelas. Oke. Susu tadi itu kan rasa coklat. Nah, itu tuh yang pakai kon apa yang pakai cup? Yang pakai cup Kak. Oke, pakai cup ya. Ini kan es krim tadi kan rasa coklat. Nah, terus pakai cup. Cupnya itu ukurannya segimana dari yang 3 ini? Yang 400 mili. 400 mili ya. Jadi 1 cup kecil 400 liter. Nah, untuk selanjutnya itu udah kemasan. Ada pop ice, kayak soda-sodaan, isotonik, atau kemasan makanan lainnya yang Mbak konsumsi, apakah ada? Enggak. Tidak ada. Nah, kalau untuk suplemen sendiri tuh kayak vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, atau tablet tambah darah kayak gitu, apakah mengonsumsi? Enggak Kak. Oh, ya. Oke, baik.
Di sini saya izin mengulangkan apa yang sudah Mbak sebuti tadi. Nah, untuk yang sumber karbohidrat tadi, Mbak mengonsumsi nasi putih, terus mengonsumsi kentang, olahan kentang, perkedel, dan juga mengonsumsi bubur ayam. Apakah ada lagi selain itu? Cukup itu Kak. Dan untuk sumber protein hewaninya Mbak mengonsumsi ayam, ikan lele, dan telur ayam. Untuk olahannya tuh tidak ada. Apakah ada lagi selain itu? Itu aja. Nah, terus sumber protein nabatinya Mbak mengonsumsi tahu dan tempe, dan tidak mengonsumsi jenis olahan lainnya. Apakah ada lagi selain itu? Udah. Untuk sayur-sayurannya Mbak mengonsumsi buncis, terus kangkung. Apakah ada tambahan lagi? Itu aja. Untuk buah-buahannya tadi mengonsumsi jeruk dan mangga. Nah, selain itu tadi apakah ada yang kelewat atau terlupa, bisa disebutkan? Cukup itu Kak. Oke. Untuk minuman mengonsumsi air putih dalam frekuensi harian, dan mengonsumsi susu, terus mengonsumsi es krim juga. Apakah ada lagi selain itu? Itu aja. Terus tidak mengonsumsi kemasan dan suplemen. Dari yang saya sebutin tadi, apakah ada tambahan lagi, Mbak? Enggak ada sih Kak. Mungkin segitu saja yang bisa saya wawancarai. Terima kasih saya ucapkan karena kehadirannya untuk diwawancara hari ini. Setelah dilakukan wawancara SKFQ, bisa diketahui bahan pangan dikonsumsi responden dari sumber karbohidrat seperti nasi yang dikonsumsi 3 kali sehari, bubur ayam yang dikonsumsi 2 kali seminggu. Untuk olahannya seperti perkedel dan roti coklat dikonsumsi 3 kali dan 2 kali dalam seminggu. Untuk sumber protein hewani seperti ayam dikonsumsi 2 kali dalam sehari, ikan lele dikonsumsi sekali dalam seminggu, dan telur ayam dikonsumsi 1 kali dalam sehari. Untuk olahannya seperti nugget ayam yang dikonsumsi 3 kali dalam seminggu. Sumber protein nabati seperti tahu dan tempe yang dikonsumsi 3 kali dalam seminggu. Dan untuk sayurannya seperti kacang panjang dan kangkung yang dikonsumsi 2 kali dalam seminggu. Ada timun yang dikonsumsi 3 kali dalam seminggu. Lalu sumber dari buah-buahan seperti jeruk dan mangga yang dikonsumsi 3 kali dalam seminggu. Untuk minuman seperti air putih dikonsumsi 5 kali dalam sehari, susu yang dikonsumsi 2 kali dalam sehari, dan es krim yang dikonsumsi 3 kali dalam seminggu. Setelah mengetahui frekuensi dan gram perharinya, maka dapat dianalisa kebutuhan gizi berdasarkan AKG. Untuk jumlah total dari konsumsi pangan itu sendiri, yaitu 1702 kilokalori untuk energi, 73,93 gram untuk protein, 63,01 gram untuk lemak, dan 210,27 gram untuk karbohidrat. Dan didapatkan presentasi AKG-nya untuk energi sendiri itu memenuhi, dan untuk protein sebesar 113,74% dapat memenuhi, 90,01% lemak itu memenuhi dari rentang, dan 70,09% untuk karbohidrat yang ternyata belum mencukupi dari rentang kebutuhan gizi karbohidrat. Dapat disimpulkan walaupun konsumsi bahan pangan responden ini bervariasi, tapi belum memenuhi untuk kebutuhan karbohidratnya, maka disarankan untuk responden bukan hanya memvariasikan bahan pangan saja, tapi juga memperhatikan konsumsi asupan karbohidrat kompleksnya agar bisa memenuhi dari rentang kebutuhan gizi karbohidratnya.